Di bagian timur laut, tepatnya di Pulau Naga, saat ini telah terjadi gejolak yang mengakibatkan dunia sedang tidak baik-baik saja. Semua makhluk hidup dan gaib saling memamerkan kekuatannya untuk menjadi penguasa. Antara lain ada manusia, peri sihir, iblis binatang surgawi, dan terakhir hewan buas. Seiring waktu berjalan, batasan demi batasan pun mulai terjaga. Wilayah timur, tempat di mana yang tak pernah dijamah oleh pihak lainnya, selain hanya binatang iblis surgawi. Sementara area Laut Tenggara, sebuah tempat terlarang bagi sang kultivator. Sedangkan di barat dibagi menjadi 3 wilayah. Namun saat ini wilayah tersebut hampir sepenuhnya dikuasai kerajaan Cho. Ya, hal itu dikarenakan mereka bersekutu dengan peri iblis. Pada dasarnya, semua orang ingin hidup abadi. Yang kuat akan menang dan yang lemah akan mati. Namun, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang berhasil memiliki kekuatan tertinggi. Tepatnya hari ini, era baru telah dimulai. Di sebuah istana Zanzuang, atau lebih tepatnya kerajaan Zhendong, ada seorang raja, dia bernama Wang. Dirinya memberikan sebuah saran kepada putranya yang bernama Suyu. Jika tidak bisa menjadi pohon yang menjulang tinggi, maka jadilah bunga di taman yang hidup damai. Kata tersebut bisa diartikan, tidak perlu menjadi kuat, yang penting menjadi orang baik dan jujur. Maka hidupmu akan dipenuhi keberkahan. Suyu, yang masih anak-anak, ia hanya diam tak mengerti maksud ayahnya ini. Tak lama berselang, datanglah tetua Ziyi bersama pengawalnya. Kedatangannya ke sini untuk mengabarkan kepada sang raja bahwa 3 aula sudah bersiap melakukan proses untuk menjadikan seseorang sebagai kultivator yang memiliki tingkatan tertinggi. Namun tetua ragu karena berkaca pada masa lalu, di mana pendahulu mereka semuanya gagal, bahkan banyak yang mati akibat memaksakan kehendak. Singkatnya Suyu dibawa Raja Wang ke atas langit. Di sini raja menemui kakaknya yang bernama Feng. Selama ini, kerajaan mereka sudah mengetahui bahwa Suyu adalah anak yang ditakdirkan tidak memiliki duji di tubuhnya. Hal itu sangat mustahil bagi Suyu jika kelak ingin menjadi seorang kultivator. Karena dasar untuk menjadi seseorang yang memiliki ranah jiwa tidak ada setetes pun di dalam dirinya. Sebagai seorang ayah, tentunya hal itu sebuah cambuk kepedihan, di mana seorang raja yang diagung-agungkan memiliki putra yang tak berguna. Atas hal itu, Suyu dibawa ayahnya ke sebuah tempat terpencil nan jauh dari suasana kerajaan, yakni pegunungan Yonwo. 2 tahun sudah berlalu, semenjak ayahnya pergi entah kemana. Keseharian Suyu hanya berteman sepi. Kadang kebahagiaan itu sangat jarang hadir di hidupnya. Hal itu membuat kakek Lian memberikan seekor anak burung yang bernama Sohe. Ya, anak burung itu nasibnya sama seperti yang dialami Suyu saat ini. Di mana mereka berdua sama-sama ditinggalkan orang tua tak kunjung kembali memberikan sebuah kabar. Atas hal ini, setidaknya membuat Suyu bisa tersenyum kembali. Tanpa sepengetahuan Suyu, kakek Lian mengutus beberapa orang untuk selalu melindungi Suyu kapanpun dan dimanapun. Setiap hari Suyu selalu menunggu kehadiran ayahnya di tepi tebing pegunungan ini. Dengan raut wajah penuh kesedihan, menggambarkan bahwa ada sebuah kerinduan terpendam di benaknya. Suyu bahkan sampai terngiang-ngiang, ia melihat ayahnya lebih memilih kedua kakaknya daripada dirinya. Ternyata kakek Lian. Kakek hanya bisa berkata, "Sabar nak, ayahmu di luar sedang sibuk, sehingga ia tak sempat menemuimu." Sebagai seorang anak, tentunya naluri keinginan tahu tentang suasana hutan ini ia rasakan. Suyu memberanikan diri untuk mengelilingi tempat ini bersama sahabatnya, yakni Sohe, si burung kecil. Ya, si burung kecil. Kala asik bermain-main dengan burungnya, Suyu mendengar suara teriakan seorang meminta tolong.
Ya, kala itu ada dua kakak beradik ingin disantap oleh binatang harimau iblis. Dengan gagah berani, Suyu memberanikan diri untuk menolong mereka. Tanpa mereka ketahui, pengawal yang diutus oleh kakek Lian menolongnya. Kakak beradik ini sangat terwah-wah setelah melihat serangan Suyu yang begitu luar biasa. Mereka mengira serangan itu berasal dari Suyu. Hal itu sudah cukup membuat mereka merasa bahwa anak ini sangatlah hebat. Hebat apa anjir? Ini lihat benjol tau. Sebagai rasa terima kasih mereka, Suyu dibawanya ke desanya yang bernama Desa Tejia. Hampir seharian, Suyu bermain-main dengan mereka. Hingga sore hari, hujan pun turun. Mereka pun berlindung di bawah tepi tebing agar tidak kehujanan. Di sini Suyu mulai merasakan lagi apa itu rasa kasih sayang. Tak lama kemudian, kakak beradik ini dikejutkan atas kedatangan seorang prajurit yang menunggangi seekor macan. Ya, dia adalah prajurit di kerajaan ayahnya Suyu. Betapa terkejutnya mereka berdua. Ternyata anak ini adalah seorang pangeran. Kedatangan prajurit ingin membawa pulang Suyu, sebab kedua kakaknya telah datang ke pegunungan Yunwo. Mereka bertiga pun mandi di air panas, di mana air panas ini pemberian Raja Wang untuk diberikan kepada putranya yang bernama Suyu. Air panas ini memiliki khasiat agar membantu seseorang mendapatkan duji. Bukan itu saja, luka kakaknya juga langsung pulih setelah mandi di sini. Setelah cukup lama, Suyu kemudian menanyakan kepada kedua kakaknya, kenapa ayah tidak pernah datang ke sini lagi? Mereka berdua hanya diam tak menjawab. Namun dari bahasa tubuhnya, mereka berdua seperti menyimpan rahasia besar terhadap adiknya ini. Di hari itu juga, kedua kakaknya pun ingin pergi lagi meninggalkan Suyu. Ya, pada dasarnya, kedatangan mereka ke sini untuk mengetahui keadaan adiknya. Apakah kekuatannya mulai berkembang atau tidak? Nyatanya, Suyu tetap seperti dulu, yakni berada di titik nol. Kakaknya berjanji suatu saat akan membawa Suyu coy. Namun untuk hari ini, sepertinya Suyu harus tetap tinggal dulu di sini. Anak mana yang tak sedih jika diginiin coy? Ayah dan saudara-saudaranya pergi entah kemana. Sampai saat ini Suyu akhirnya ingat dan faham arti ucapan Paman Feng dan Tetua Zeye, di mana mereka sempat mengatakan Suyu tidak memiliki duji untuk berkultivasi. Ditambah lagi, ucapan Tetua Zeye menambahkan bahwa Suyu ditakdirkan hanya menjadi beban, bukan pahlawan. Seperti biasa, di kala hati gundah gulana, Suyu selalu pergi ke tepi tebing pegunungan Yunwo. Di sini ia mencurahkan seluruh isi hatinya. Tatkala juga terbayang beberapa kata yang belum ia faham sampai saat ini. Antara lain dantian dan superior. Kedua kata tersebut hanya sebagian tingkatan dalam dunia kultivasi coy. Akhirnya Suyu menyadari, dikarenakan dirinya lemah sehingga ayahnya tak lagi memperdulikannya. Hal itu membuat pertanyaan di benaknya. Apakah ia harus menjadi lebih kuat agar ayahnya bisa menganggapnya sebagai anak? Atau tetap menjadi sampah yang larut dalam keheningan bersama kotoran manusia yang digerogoti ikan-ikan kelaparan. Tangisan Suyu saat itu juga disaksikan oleh pengawal yang selalu berada dari kejauhan, namun tak luput dari pandangan mereka. Nah, dikala kesedihannya memuncak, Suyu melihat bintang jatuh. Ia melihat hal itu sontak saja merapatkan kedua belah tangannya sambil memanjatkan doa. Doanya simpel saja coy, Suyu hanya ingin menjadi lebih kuat dan tentunya bisa membanggakan orang tua. Sepulangnya, Suyu pun menanyakan kepada kakek Lian tentang seni bela diri. Suyu berkeinginan menjadi seorang kultivator. Tujuan utamanya hanya ingin membuat ayahnya bangga coy. Bahkan Suyu sangat ambisius untuk mempelajari sekarang. Hehehe, sabar nak. Sebelum terjun ke dunia seni bela diri, engkau harus tahu apa itu Tuan. Tuan dibagi menjadi tingkatan. Tuan Hutian, Tuan Sintian, dan Sang Tian. Perbedaan mereka itu seperti langit dan bumi nak. Nah, untuk mencapai Tuan Hutian, sepertinya itu hal yang lumrah dari segala kalangan. Selama orang itu mencoba untuk berkultivasi dan mampu melewati rintangan yang tak terhitung banyaknya, maka orang itu sudah berada di tingkatan Tuan Hutian pertama. Namun untuk mencapai tingkatan terakhir, orang itu harus melewati yang namanya Tiandu Ziran. Nah, bagian itulah yang cukup sulit coy. Sebab sudah banyak yang gagal di tahapan itu. Sebab hanya orang-orang terpilihlah yang dapat menguasai teknik tersebut. Teknik itu seperti hanya dapat dirasakan, namun tidak dibicarakan. Nah, setelah mampu melewati itu, barulah berada ke tahapan kedua, alias berada di tengah-tengah antara awal dan akhir.
dan terakhir Sang Tian. Setelah hancurnya Kekaisaran Chongwan, lebih tepatnya 300 tahun silam, sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang bisa sampai ke tahap terakhir tersebut. Namun ada beberapa orang yang hampir berada di tahap itu coy, salah satunya Paman Feng. Untuk menjadi Sang Tian maka harus pergi ke luar negeri bagian selatan. Namun kebanyakan orang tidak ada keinginan pergi ke sana. Sebab tempat tersebut katanya sangatlah berbahaya. Bahkan tempat itu tidak diketahui di mana. Nah, mendengar penjelasan dari kakek membuat hati Suyu terketuk untuk pergi ke sana. Sebab di kerajaan ini masih belum ada yang berada di tahap tertinggi. Jika Suyu berhasil mencapainya, maka ia akan menjadi manusia pertama dan tentunya ayahnya sangat bangga. Selain itu, kerajaan ini akan bangkit dari keterpurukan. Berita terkait keinginan Suyu ingin menjadi seorang yang berguna sampai ke telinga Raja Wang. Ia pun memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan beberapa kultivator yang kelak akan mengajari Suyu. Ya, tak lama perintah itu diucapkan, para kultivator pun berdatangan ke pegunungan Yunwu, di mana Suyu disarankan untuk memilih satu saja dari mereka. Ya, mereka para kultivator sangatlah hebat. Hal itu membuatnya untuk menjadikan semuanya menjadi guru Suyu. Hah? Apa kau gila? Jika semuanya menjadi gurumu, maka tubuhmu akan menolak dan meledak. Ya, hal itu dikarenakan para kultivator ini memiliki perbedaan aliran coy. Ada aliran NO dan Muhammadiyah anjay. Pada akhirnya Suyu merasakan ada yang lain di antara salah satu dari mereka, yakni Guru Yun. Ya, Guru Yun mengingatkannya seperti bintang. Diam tak bergerak, jika bergerak secepat kilat. Anjay. Nah, di sini Suyu merasakan bahwa Guru Yun tak suka saat ia memilihnya. Ya, hal itu dikarenakan Suyu juga sadar dengan dirinya ini. Ia hanyalah seorang anak yang tak berguna. Kakek Lian yang melihat hal itu mencoba menghiburnya dengan memberikan buku panduan teknik rahasia bela diri. Malam harinya, Suyu mencoba mempraktikkan isi pelajarannya. Beberapa kali ia memusatkan kekuatan ke titik dantian. Namun dikarenakan tidak ada doji di tubuhnya, Suyu pun gagal untuk memaksimalkannya. Pagi harinya, meski Suyu cepat-cepat mendatangi ke tempat latihan, tetap dirinya masih saja terlambat. Alhasil, Suyu dimarahi, lalu dihukum untuk lari mengelilingi pegunungan Yunwu. Ya, Suyu, seorang anak yang dicap lamban. Meski sudah sekuat tenaga ia lari, tetap ia dimarahi kembali oleh Guru Yun. Dan lagi atas ulahnya seperti ini. Lantas saja Suyu kembali disuruh untuk lari menaiki bukit. Serasa sudah cukup jauh ia berlari, Suyu merasakan pegal di seluruh bagian tubuhnya. Hal itu membuat buyar pandangannya melihat Guru Yun pun seakan-akan melihat ayahnya. Di sini Guru Yun mengingatkan, jika Suyu ingin menyerah, menyerah saja. Sebab latihan yang diperlakukan oleh Guru Yun terbilang sangat ekstrim. Yang tadi hanyalah dasarnya saja coy. Mengejutkan. Suyu dengan penuh percaya diri, ia tak akan menyerah begitu saja. Ia juga berjanji akan menjadi seorang murid yang bisa dibanggakan. Mulai hari itulah, kesehariannya hanya ditemani dengan latihan keras, keras, dan keras. Suyu percaya, usaha tak akan mengkhianati hasil. Sebab yang sering mengkhianati hanyalah seorang wanita. Anjay. Tanpa Suyu sadari, Guru Yun memberikan latihan ini agar Suyu mendapatkan kekuatan dan kelincahan. Ya, kedua itulah dasar untuk menjadi kultivator luar. Arti kultivator luar ialah sejenis kekuatan yang terdapat pada luar tubuh, alias bukan dari dalam dirinya coy. Sebab Guru Yun juga mengetahui Suyu tidak memiliki doji di dalam tubuhnya. Seiring waktu berjalan, sedikit demi sedikit Suyu merasakan hasil yang ia dapatkan. Kekuatannya lebih baik dari sebelumnya. Di saat latihannya, ia tak sengaja bertemu dengan kakak beradik juga penduduk desa Teja lainnya. Di sini mereka bingung setelah melihat Suyu yang berumur 8 tahun mendapatkan latihan begitu keras.
Beberapa bulan sudah ia lalui. Saat itu Suyu bertemu kembali dengan harimau iblis, di mana di sini pertarungan mereka terjadi kembali. Pengawalnya mencoba untuk menyelamatkan, namun Guru Yun menahannya agar jangan ikut campur. Sebab Guru Yun ingin mengetahui seberapa kuat dan pelajaran apa yang didapat anak ini. Dan hasilnya, Suyu masih belum mampu menaklukkannya. Alhasil, Guru Yunlah yang akhirnya turun tangan. Tak terasa 1 tahun berlalu, artinya batas pelajaran sudah habis. Di sini awal perpisahan guru dan murid. Sebenarnya Suyu masih ingin terus berlatih kepada Guru Yun. Tapi apalah daya, sesuai perjanjian, Suyu dilatih hanya dalam kurun 1 tahun saja. Selebihnya Suyu berlatih secara mandiri. Sebagai seorang murid, Suyu berjanji suatu hari nanti, ia akan membanggakan ayah juga guru. Sebab ia tidak akan pernah mengingkari sebuah harapan, yakni menjadi manusia pertama yang memiliki kekuatan tertinggi. Guru Yun mendengar itu hanya bisa diam, sebab ia ragu dengan bakat yang dimiliki Suyu ini. Ya, Suyu yang tidak memiliki bakat alami, selama 1 tahun melatih, Guru Yun sedikit merasakan kendala. Tapi di sisi lain, Suyu memiliki tekad yang begitu kuat untuk menjadi seseorang yang berguna. Singkatnya, Guru Yun melaporkan kepada Raja Wang hasil yang didapat oleh Suyu. Ya, Guru Yun mengatakan kabar baiknya dulu, bahwa Suyu telah berlatih keras. Sebelumnya ia tak pernah menemukan seorang murid yang semangatnya di luar batas. Namun kabar buruknya, tanpa memiliki Duji, sepertinya usaha Suyu terbilang sia-sia. Menurut Guru Yun, Suyu harus berlatih keras lagi selama 30 tahun agar dapat sampai ke tahapan kekuatan luar. What? 30 tahun? Itu waktu yang sangat lama, coy. Hal itu dikarenakan Suyu tidak memiliki bakat alami. Sebagai seorang ayah, tentunya kabar tersebut menyakitkan hatinya. Di mana anaknya tak berguna. Nah, maksud tak berguna di sini alias tidak bisa diandalkan, coy. Namun bukan berarti Raja Wang tidak menyayangi putranya ini. Raja sangat sayang terhadap Suyu. Itulah sebabnya ia mengungsikan juga melatih putranya tersebut agar bisa menjadi anak yang pandai dalam seni bela diri. Oke, genjot. Selepas kepergian Guru Yun, Suyu kembali berlatih keras. Saat itu ia dibantu oleh kakek juga pengawal di pegunungan Yunwo ini. Malam harinya, ia pun mencoba kembali untuk berkultivasi. Namun hasilnya sama seperti dulu, coy. Gagal. Suyu gagal mengkonfirmasi kekuatannya untuk masuk ke Dantian. Namun ada sesuatu yang berbeda saat di sini, di mana serbuk pecahan energi tadi telah masuk ke dalam tubuhnya. Artinya, tubuh Suyu mampu menyerap dan menerima energi yang begitu banyak. Hal itu sebenarnya di luar dugaan. Mungkin semua ini dampak dari latihan keras yang selalu Suyu kerjakan. Impiannya bukan sampai di sini saja, coy. Suyu selalu merasakan haus akan latihan, di mana setiap hari selalu latihan, latihan, dan latihan. Kakek Lian merasakan dampak yang begitu besar. Ya, Suyu kekuatannya sangatlah meningkat pesat. Hal itu membuat kakek begitu senang dan bangga. Saat di tengah hutan, Suyu bertemu lagi dengan harimau iblis. Nah, untuk mengetahui seberapa kuat dirinya ini, Suyu mencoba memberanikan diri untuk menantang harimau iblis, coy. Beberapa kali Suyu melakukan gerakan ciamik. Hal itu sudah cukup membuat harimau tersebut kewalahan. Selama 3 tahun terakhir, Suyu mulai merasakan kekuatannya meningkat drastis. Hari ini, ia berencana untuk mengakhiri pertarungan ini dengan menggunakan jurus jitunya. Sementara di sudut lain, para pengawal panik setelah melihat jejak kaki harimau iblis. Mereka pun bergegas pergi untuk mencari Suyu. Namun hari ini, para pengawal tidak mampu lagi mengimbangi kecepatan Suyu. Selain itu, mereka juga menyaksikan kekuatan Suyu, di mana dengan sekali serang, harimau iblis terbantai. Mereka pun kemudian mengatakan kepada kakek Lian akan hal ini. Sementara Suyu telah menemukan gerakan baru yang bernama Cahaya Bulan 7 Bintang. Kakek Lian kemudian mengirimkan surat ke kediaman Raja Wang. Isi tersebut bahwa 3 pengawal Suyu telah mengundurkan diri.
Alasan mengapa jadi mengundurkan diri, dikarenakan mereka tidak mampu mengimbangi kecepatan Suyu lagi. Ya, kita sudah melihatnya ya kan. Mendengar isi surat tersebut, betapa bahagianya Raja Wang. Suyu kini sudah tumbuh besar dan kuat. Dengan itu, Raja tidak lagi khawatir akan keselamatan putranya. Di benaknya sempat terbesit, apakah kelak putranya itu akan lebih kuat dari Paman Feng? Entahlah. Selain itu, Raja juga mengingat kembali atas matinya Tianzi. Ya, Tianzi adalah istrinya coy. Selama ini di dalam hati Raja Wang tertanam rasa dendam atas kematian istrinya itu. Siang harinya di pegunungan Yonwo, Suyu terus mengasah bela dirinya. Di mana ia bertarung melawan boneka yang di sini, ia mencari titik terlemah pada tubuh lawannya. Di dalam tubuh terdapat 396 titik coy. Suyu berhasil menyerang ke semua bagian tersebut. Selain tubuh, senjata juga sangat penting bagi Suyu untuk melangsungkan pertarungan. Apalagi, Suyu lebih suka bertarung secara jarak dekat. Ya, sepertinya ia telah membaca beberapa referensi senjata pendek yang nantinya akan ia pilih. Dapat, namanya pedang Yushi, tapi di mana keberadaannya? Nah, dikala itulah ia tak sengaja mengusap buku tersebut, dan terjadilah. Ya, Suyu ternyata memiliki darah yang berasal dari klan Taishi, sehingga ia mampu membuka segel pada buku itu, di mana seseorang berwujud roh keluar dari dalam buku. Orang itu mengatakan untuk tidak mempelajari teknik pedang Yushi, sebab pedang itu memiliki sejarah kelam. Pedang itu akan menghancurkan setiap bayi yang akan lahir, lalu menjadikan orang miskin menjadi budak kepada ras iblis yang dikenal brutal dan kejam. Tapi jika ingin tetap memaksakan kehendak, orang itu akan mengajarkan beberapa teknik, yakni keluarkan pedang jika menyerang dan sembunyikan pedang jika bertahan. Kata itu sudah cukup menggambarkan bahwa pentingnya teknik menguasai pedang coy. Singkatnya seperti biasa, Suyu jika ada waktu luang, menyempatkan diri untuk bersantai di tepi tebing. Di sini ia selalu saja terngiang-ngiang dengan keluarganya. Ya kata kakek Lian, ayahnya menunggunya sampai menjadi kuat, lalu melaksanakan sebuah rencana. Sampai sini rencana yang dimaksud masih belum dijelaskan. Bisa saja rencana balas dendam atas kematian Tianzi. Setelah cukup lama, Suyu kemudian melihat hujan meteor yang legendaris. Ya, hal itu membuat tekadnya semakin kuat untuk menjadi seperti meteor. Meski tubuh hancur tidak masalah, yang penting tujuan hidupnya sampai, yakni menembus atmosfer bumi. Artinya, Suyu rela mati-matian berlatih agar bisa mewujudkan keinginan orang tuanya, yakni menjadi Tuan Xiantian. Singkatnya, Suyu berpamitan kepada kakak beradik ini coy. Suyu rencananya ingin pergi ke ibu kota alias ke rumahnya untuk mencari pedang yang bagus baginya. Ya, selain itu Suyu juga berjanji akan membawakan boneka untuk adik kecil ini. Sesampainya ia bertemu dengan ketua Ge, pelukan hangat diberikan oleh ketua. Hampir 10 tahun mereka tidak bertemu. Kini Suyu mulai tumbuh besar tak seperti anak kecil lagi. Kemudian Suyu menanyakan keadaan ayahnya. Sungguh sayang, Raja Wang sedang tidak berada di istana. Ketua Ge mengatakan bahwa raja sedang ada urusan di luar kota. Singkatnya, tetua membawa Suyu ke sebuah ruangan rahasia Raja Wang. Ya, tempat ini adalah sebuah tempat yang di dalamnya dihiasi beberapa benda sakti. Antara lain pedang sisik ikan seperti pinta Suyu terhadap tetua. Seperti namanya, pedang ini memiliki sisik. Selagi ia melihat-lihat keindahan ini, Suyu meminta tetua untuk membawakannya lagi senjata untuk perang, juga boneka yang dihiasi dengan bunga merah. Sementara di desa Tejia, ada kakak beradik juga kedua orang tuanya sedang bercocok tanam. Bukan bercocok tanam yang itu coy, bercocok tanam yang asli ini. Ya, dari tadi Mimin belum sebut siapa nama mereka. Oke lah, yang kakak namanya Tesan dan adik namanya Aki coy. Nah, di sini selagi mereka asik mengobrol satu sama lain, tiba-tiba mereka dikejutkan atas kedatangan para bandit yang berjuluk Awan Hitam, di mana para bandit ini menyerang dan tak segan-segan untuk membunuh mereka. Hal itu sudah cukup membuat kekacauan terjadi. Sementara tak jauh dari itu, Suyu yang baru saja pulang dari ibu kota, ia mendengar keributan terjadi di desa Tejia. Ia pun mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, di mana Ate dan Taisan nyawanya dalam bahaya. Dan
tangan Ati putus pemirsa, akibat terkena tebasan pedang pemimpin bandit. Hal itu tentunya membuat Suyu marah besar. Ia menantang pemimpin tersebut untuk melawan dirinya. Awalnya ia diremehkan sebab Suyu hanyalah anak kecil. Namun lihatlah, Suyu langsung menyerang ke titik terlemah pada tubuhnya. Alhasil si pemimpin bandit mati. Melihat pemimpinnya mati, bawahannya pun lari ke sana kemari untuk mengabarkan kepada atasannya lagi. Sementara Tae-san sangat terpukul atas hilangnya satu tangan Ati. Di sini ia sempat ngegas dikarenakan Suyu tidak menghabisi mereka semua dan membiarkan bawahan bandit ini pergi. Sebab jika itu terjadi, kelak suatu hari mereka akan datang kembali. Sudah cukup. Suyu hanya menghukum seseorang yang telah melukai Ati. Karena pada dasarnya di dalam diri Suyu tidak ada sifat pembunuh. Malam harinya mereka pun sudah berada di rumah. Kini hanya tinggal ia dan adiknya. Sebab kedua orang tuanya juga tewas. Hal itu membuat hati Suyu tergerak. Ia meminta Tae-san dan adiknya untuk ikut tinggal di desa Sanzhuang. Nah, di sela-sela itu datanglah para bandit. Ya, dia adalah kakak pertama dari pemimpin bandit yang dibunuh oleh Suyu sebelumnya. Di sini ia ingin membalaskan dendam atas kematian adiknya. Selain itu, mereka juga membakar desa Taejia, coy. Nah, di sini akhirnya ia sadar atas ucapan Tae-san tadi, di mana mereka yang dianggap penjahat harus dihukum dengan kematian. Ya, para kelompok bandit ini kemudian membantai semua penduduk di sini. Melihat hal itu, Suyu harus membunuh pemimpin mereka dulu. Sementara Tae-san disuruhnya pergi membawa Ati meninggalkan tempat ini, coy. Ya, serangan Suyu masih lemah bagi si pemimpin bandit ini. Meski Suyu menyerang ke titik terlemah, namun hal itu tak ada artinya. Suyu pun melakukan strategi kedua, yakni dengan membunuh prajurit para bandit ini dulu. Kemudian kita akan diperlihatkan kakak kedua dari pemimpin ini. Ya, mirip-mirip samar. Di sini Suyu mendapatkan kesusahan. Nah, di balik kesusahannya itu dijadikan kesempatan untuk menyerang bawahan bandit ini. Lalu Suyu berhasil menangkap pedang dari kakak pertama. Namun sial, kakak kedua datang secara mengejutkan. Alhasil, ia dihantam lalu terlempar cukup jauh. Bukan Suyu namanya jika tidak bangkit lagi. Suyu kembali berdiri dan lagi-lagi Suyu terkena serangan mereka, anjay. Di saat Suyu mulai kehilangan harapan, disitulah ia mengeluarkan pedang pendeknya dan kedua pemimpin bandit ini pun tewas. Sepuluh tahun kemudian, Suyu sudah tumbuh besar. Begitupun dengan Sohei. Di sini ia disambut dua pengawal tempat ini, lalu melepaskan besi yang ada di tangannya. Betapa beratnya besi tersebut, coy. Selain itu kecepatannya seperti kilat. Sweet, cepat kali nih anak. Singkatnya Suyu menemui kakek Lian. Ya, sebentar lagi hari ulang tahun Suyu akan dirayakan, coy. Artinya beberapa keluarga tentunya juga akan hadir. Ayahnya, kakaknya, dan pamannya kemungkinan besar akan hadir juga. Tak lama kemudian Ati datang ke hadapan mereka. Ya, Ati sejak pertarungan itu ia tinggal di sini. Nah, di sini Suyu kemudian meminta izin kepada kakek untuk pergi sebentar. Ya, kakek khawatir Suyu akan pergi dan hilang saat perayaan ulang tahun. Apa yang harus kakek katakan jika Suyu tidak ada? Suyu menjawab tenang saja, kayak, "Aku pergi dulu ya." "Dah, kakek." Muah, muah. Sementara di kerajaan Xianjia yang dipimpin oleh Xiang Guan, di mana raja saat itu sedang bermimpi buruk. Atas mimpi itu ia hampir saja membunuh wanita selir. Nah, setelah bangun ia memerintahkan bawahannya agar memata-matai desa Sanzhuang untuk mengetahui informasi di kerajaan Wang.
Sedangkan di tengah gurun ada seorang pria bertopeng. Saat itu ia bertemu dengan seorang wanita yang kekuatannya sudah di tahap tinggi, yakni Big Master Huan Tian. Setelah cukup banyak ngobrol dan hasil akhir belum kita ketahui. Singkatnya, tibalah acara ulang tahun Suyu, di mana semua orang berbondong-bondong datang. Salah satunya ada Paman Sangguan yang menaiki kura-kura raksasa bercula dua. Di sini ia disambut oleh kakak pertama. Sementara kakak kedua mengabarkan kepada ayahnya bahwa Suyu tidak ada kabar hingga saat ini. Hal itu menjadi kecemasan bagi raja, coy. Bahkan kakaknya ini mengatakan sebuah kabar buruk yang berhasil didapat oleh intelijen kerajaan, bahwa Raja Xianguan telah mengirim mata-mata untuk menyelinap ke Sudong. Selain itu, kakak kedua juga mengatakan bahwa Paman Sangguan sedang menuju ke sini. Nah, kembali ke pertarungan, di mana wanita ini terkena serangan pria bertopeng. Namun hal itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Wanita ini kembali menyerang dengan cakar perenggut nyawa. Sayangnya kekuatan wanita ini masih terlalu buruk bagi pria ini. Ya, dialah Suyu, coy. Tapi, wanita ini hanya menggunakan trik tipuan, coy. Alhasil Suyu sudah berada di genggamannya. Wanita ini pun sumringah. Tapi pada akhirnya, bukan Suyu yang terkena jebakan, melainkan wanita ini yang terkena senjata makan tuan. Pertarungan yang membingungkan. Atas matinya wanita ini, Suyu sudah berhasil menyelamatkan ratusan nyawa. Singkatnya, Raja Wang berbicara empat mata dengan Paman Sangguan. Di sini Raja meminta paman ini untuk bahu-membahu menaklukkan negara Chou bersama-sama, di mana jika berhasil maka paman akan mendapatkan bagian 80%. Hal itu tentunya ditanggapi oleh Paman Sangguan dengan baik. Di mana kita tahu masing-masing memiliki ratusan ribu pasukan. Di antaranya di wilayah barat ada 800.000 dan 600.000 pasukan di wilayah selatan. Jika ditambahkan keduanya, maka jumlah pasukan mereka sekitar 1 juta lebih, coy. Pertama-tama Raja Wang berencana akan menghancurkan kerajaan Xianjia. Ya, paman sedikit pesimis dikarenakan kerajaan Xianjia bukan kerajaan sembarangan, di mana mereka memiliki intelijen yang begitu ciamik. Raja Wang menyangkal hal itu, sebab kerajaannya lebih kuat dibandingkan kerajaan Xianjia. Ya, kita tahu kerajaan mereka memiliki 50.000 pasukan harimau. Hal itu setara dengan 300.000 pasukan berkuda. Setelah melakukan obrolan begitu alot, mereka pun akhirnya deal untuk bersekutu. Singkatnya, acara ulang tahun pun sesaat lagi akan dimulai. Namun Suyu tak kunjung datang. Mereka semua harap-harap cemas menunggunya. Nah, di sela kecemasan itu, datanglah Suyu menaiki Sohe. Dan acara pun dimulai. Kemudian Raja Wang membawa ketiga putranya itu untuk masuk ke ruangan rahasia bawah tanah. Di sini Suyu yang sebelumnya tidak pernah melihat hal ini tentunya membuatnya terfana. Kemudian disinilah ayahnya ingin mengatakan alasan kenapa Suyu diasingkan dan apa saja diperbuat ayahnya selama ini. Sebelum mengatakan, Raja Wang menanyakan dulu apakah Suyu tahu siapa yang pertama menyatukan daratan Qianlong. Menurut isi buku yang pernah dibaca Suyu, ribuan tahun yang lalu, daratan Qianlong disatukan oleh dinasti Qin. Nah, setelah mengetahui itu, Raja Wang pun mengatakan bahwa keluarga mereka keturunan langsung Qin Shi Huang. Ya, Qin Shi Huang nama kaisar pertama era dinasti Qin. Betapa terkejutnya Suyu setelah mendengar kata itu. Hal itu membuat rasa penasaran Suyu semakin bergejolak. Ia pun menanyakan lagi, kenapa keluarga Wang tidak memakai marga Qin? Ya, pada zaman itu dinasti Qin dihancurkan oleh dinasti Zhou. Itulah alasan mengapa mereka menyembunyikan identitasnya. Jika rahasia ini terbongkar, maka akan berdampak buruk, salah satunya perang tiada akhir. Kemudian Raja Wang menanyakan lagi tentang kematian kaisar pertama dinasti Qin. Suyu sangat banyak mengetahui tentang sejarah, di mana kaisar pertama adalah seorang pendekar kuat yang berada di tingkatan tertinggi. Namun ia telah dibunuh oleh pemimpin dinasti Zhou yang tak terkalahkan yang bernama Xian Yu. Itulah alasan mengapa Raja Wang menyimpan rasa dendam yang terpendam di benaknya. Rasa dendam itu pun kemudian turun kepada ketiga anaknya. Demi mengangkat derajat keluarganya, mulai hari ini ketiga kakak beradik ini bersumpah akan menghancurkan kerajaan alias dinasti Zhou. Kemudian ayahnya mengatakan lagi sejarah kematian istri atau ibu kandungnya Suyu. 14 tahun silam ibu meninggal dalam kebakaran. Namun faktanya ia telah dibunuh seseorang. Mendengar itu membuat amarah Suyu semakin memberontak. Dengan tegas Raja Wang mengatakan bahwa pembunuhnya adalah Xianguan, yakni raja dari segala raja kerajaan dinasti Zhou. Suyu pun meminta kepada ayahnya untuk memimpin para tentara agar dapat menghancurkan dinasti Zhou. Mendengar itu ayahnya pun membentak. Apa? Memimpin tentara? Percuma, nah. Jika tidak berada di tahapan Xiantan Master,
maka akan sulit untuk memenangkan pertempuran. Kedua kakaknya pun juga ikut bicara. Jangan keras kepala dek, biarkan ayah saja membalaskan dendam ini. Hal itu sama saja, kehadiran Suyu saat ini hanya sebatas samar-samar, alias tidak ada arti sedikit pun. Akibat dibentak, ditambah lagi kehadirannya masih saja tak dianggap, membuat Suyu tersinggung. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka semua. Singkatnya, Suyu kembali ke pegunungan Yonwo. Di sini ia didatangi oleh Ati. Ati melihat dari raut wajahnya, Suyu mengalami sebuah masalah. Suyu mencoba menyembunyikan rasa itu, tapi perasaan Ati tidak pernah salah. Ia meminta agar Suyu berbicara terus terang terhadapnya. Namun Suyu membentak Ati coy. Hal itu membuat Ati sedih, ia pun pergi. Nah jadi kita tahu, sebenarnya tujuan Ati hanya ingin memberi perhatian lebih terhadap Suyu. Tapi apalah daya, Suyu mengacaukannya. Malam itu juga Suyu merenungi nasibnya, sebab Suyu belum juga berada di tahap Xiantian. Nah di sela-sela itu cahaya merah turun dari langit mengarah ke bumi. Dengan rasa penasaran, Suyu pun ingin mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Ya, ternyata sebuah batu kristal. Tiba-tiba seekor binatang iblis muncul dan ingin mengambil batu kristal itu juga. Alhasil mereka bertarung dan saling memperebutkannya. Untungnya Sohei datang membantu. Pada akhirnya, Suyu berhasil mendapatkan batu kristal ini. Setelah memperhatikan benda ini, secara mengejutkan masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Suyu berkultivasi. Hal mengejutkan terjadi, di mana aura yang ditimbulkannya lebih banyak dari biasanya. Ya, hal itu dikarenakan batu kristal tadi. Namun dikarenakan tingkatan kekuatan Suyu masihlah rendah, alhasil tubuhnya seketika menolak dan pembuluh darahnya terasa ingin pecah. Ternyata dugaannya salah. Batu kristal tadi ternyata berfungsi untuk menstabilkan tekanan tubuh, sehingga sangat cocok bagi seorang kultivator seperti Suyu. Dengan hal ini tentunya akan memudahkan Suyu agar cepat sampai ke tahap Xiantian. Apa yang didapat malam ini kekuatannya sudah setara dengan kakak pertama dan kedua. Kelak Suyu akan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia masih dapat dipercaya untuk membantu keluarga dalam memecahkan masalah ini. Menurut prediksi Guru Yun, Suyu membutuhkan waktu 30 tahun agar dapat berada di Huantian. Namun dikarenakan bantuan batu kristal tadi, ia butuh setengah tahun saja. Satu langkah lagi ia akan berada di tingkatan Xiantian. Saat asik bermain dengan Sohei, tak sengaja mereka menghancurkan tempat kediaman monster iblis. Hal itu membuat monster tersebut marah dan langsung menyerang Suyu. Pada akhirnya Suyu mampu mengalahkan juga menghancurkan bukit batu. Di sini ia lagi-lagi melihat cahaya merah di atas bukit. Ya, sepertinya ini batu kristal, namun ukurnya lebih besar yang ia dapatkan sebelumnya. Scene kemudian berpindah tepatnya di kerajaan Zhendong, di mana dua pengawalnya disikat habis oleh mata-mata kerajaan Zhou. Sedangkan di dalam ada Raja Wang sedang menulis surat. Namun surat itu berhasil didapatkan oleh Raja Xianguan. Ya, hal itu berkat mata-matanya yang bertalenta dalam segi curi-mencuri. Xianguan juga mendapatkan kabar lain tentang ratusan ribu pasukan yang dimiliki kerajaan Zhendong. Ditambah lagi kabar tentang bersekutunya Sang Guan dengan kerajaan Zhendong. Xianguan hanya tertawa. Apakah Wang tidak tahu bahwa dinasti Zhou memiliki hubungan spesial dengan Sang Guan? Kemudian Raja meminta bawahannya itu untuk mengajak kerjasama dengan bandit. Selagi negosiasi berjalan baik dan diiming-imingi sebuah wilayah, hal tidak mustahil bagi mereka untuk bisa bersekutu dengan kawanan bandit. Di sini kita sudah melihat kelicikan demi kelicikan yang ada pada dalam diri Raja Zhou ini coy. Sementara Suyu membawa batu besar ini ke hadapan kakek Lian dan lainnya. Ya, mereka meyakini bahwa batu ini pemberian sang dewa. Tentunya dengan batu kristal tersebut akan membantu kerajaan Zhendong untuk berperang. Suyu meminta prajurit untuk menempa batu tersebut agar bisa dibagi beberapa bagian. Namun percuma, panasnya api tidak dapat melelehkan batu ini coy. Artinya batu kristal ini kekuatannya setara dengan Xiantian, alias puncak tertinggi dalam bela diri. Untuk mengetahui misteri batu kristal ini, Suyu naik ke atas langit menemui Paman Feng. Sesampainya Suyu menceritakan serinci-rincinya tentang batu kristal merah tadi. Nah, setelah mendengar itu membuat Paman Feng terkejut tak percaya.
Paman pun penasaran dan meminta Suyu untuk membawanya ke ruang rahasia bawah tanah. Di sini mereka berdua sudah berada di hadapan batu kristal, coy. Paman membantu Suyu untuk memurnikan batu tersebut. Namun Suyu meminta sedikit saja, selebihnya akan diberikan kepada ayahnya. Ini nih yang disebut anak dermawan, coy. Meski pada dasarnya sama-sama membutuhkan, Suyu lebih mendulukan ayahnya. Mantap kali. Bukan itu saja, Suyu juga memberikan beberapa bagian untuk pamannya. Atas hal itu membuat paman merasa berhutang budi. Paman berjanji akan menuruti apa saja, hitung-hitung sebagai balas budi ya kan. Tak muluk-muluk, Suyu meminta kepada paman untuk mengatakan arti Sanxian, arti Xiaozhen, dan 3 keinginan api sejati. Paman pun menjawab pertanyaan Suyu. Sanxian bisa diartikan dunia nyata yang bernama daratan Qianlong. Ya, tidak ada perbedaan dengan Xiaozhen. Jika seseorang berada di tahapan tersebut, maka harus menghadapi efeknya, yakni kesialan 49 kali. Setelah melewati tahap itu, kemudian akan berada di tingkatan Xiaozhen. Tingkatan itu pun dibagi lagi coy, menjadi beberapa tahapan, yakni Jin Danji, Yuan Yunji, Don Siji, Kong Menji, Do Jeje, dan terakhir Dacheng. Ya, Dacheng. Paman Feng sudah berada di tingkatan Xiaozhen tahap awal coy, yakni Jin Danji. Artinya masih sangat jauh untuk mencapai ke tingkat tertinggi. Ditambah lagi setiap tahapan memiliki derita bagi orang tersebut yang ingin mencapainya. Namun Suyu tak ada rasa takut sedikit pun. Ia berjanji akan secepatnya berada di puncak. Dan tentunya tujuan utamanya yakni membalaskan dendam ayahnya untuk membunuh Xian Guan dari kerajaan. Paman Feng mengingatkan lagi kepada Suyu, jika ingin menjadi seorang immortal, maka harus siap menghadapi 3 rintangan. Ya, bakat bukan lagi menjadi syarat untuk menjadi lebih kuat. Tetapi di tahapan tersebut, yang sangat-sangat dibutuhkan Lingji dan keinginan yang mendalam. Di sini paman menyuruh Suyu agar mengikuti arahan di dalam dirinya. Suatu hari nanti pasti akan sampai ke titik tujuan. Lalu paman menambahkan lagi, untuk melewati 49 hari rintangan, hal itu tentunya akan memiliki kesulitan tersendiri. Semakin hari maka Lingji akan perlahan mulai sirna. Nah, saat di hari 69, rintangan Lingji itu akan sirna, lalu hilang. Yang dimaksud Lingji sejenis tenaga dalam coy. Dikarenakan Suyu mendapatkan batu kristal merah, kemungkinan besar siapapun orang yang menggunakan batu tersebut, maka insya Allah akan bisa melewati setiap rintangannya. Alhamdulillah. Dikarenakan Paman Feng sudah jauh melebihi kekuatan Suyu, kemungkinan besar Paman yang akan duluan mencoba khasiat dari batu ini coy. Paman bahkan sangat yakin akan melewati dengan rasio paling tinggi. Ngomong-ngomong, ayahnya atau Raja Wang akan melewati rintangan Xiaozhen tahap awal coy. Jika berhasil, maka Raja Wang akan berada di tingkat kedua nantinya ya. Singkatnya, Paman menceritakan sejarah tentang pertempuran Sanxian di Pulau Qianlong. Saat itu ada seseorang misterius yang sampai saat ini belum diketahui. Kemungkinan besar orang tersebut bukan seorang kultivator, namun kekuatannya sudah mampu menghancurkan seisi bumi. Bahkan para kultivator yang sudah mencapai Xiaozhen tingkat tertinggi mati berjatuhan. Artinya, orang itu sangatlah kuat dan hebat. Bahkan seorang Xiaozhen pun tak berkutik saat melawannya. Sejarah mengatakan lagi bahwa orang misterius itu saat di pertempuran melepaskan kekuatan luar biasa, yakni kekuatan maha dahsyat seluruh alam raya. Bahkan kekuatannya digadang-gadang sebesar matahari yang dapat membakar langit dan menghancurkan bumi. Itulah sebabnya kenapa para kultivator tak satu orang pun yang selamat saat menahan kekuatan orang misterius tersebut coy. Nah, saat di akhir pertarungan, ada seorang Xiaozhen yang melihat dari kejauhan bahwa orang itu telah membuka tingkatan Duji, yakni tingkatan 99 rintangan. Nah, sampai sini, akhirnya Paman Feng mulai berpendapat. Pada dasarnya orang misterius itu juga sama berada di tingkat Xiaozhen. Namun saat itu ia tidak memperlihatkan bahwa dirinya seorang kultivator. Bisa saja orang itu telah dibantu iblis. Sehingga seorang Dacheng, ya Dacheng, adalah tingkat tertinggi coy. Seorang Dacheng pun saat itu tak bisa diharapkan. Artinya, orang misterius itu kekuatannya melebihi langit dan bumi. Namun seusai pertempuran itu coy, tepatnya di hari ke-9 setelahnya, orang misterius tersebut mati terkena sembaran petir. Anjay, matinya bisa gitu ya. Nah, namun sebelum mati, orang itu meninggalkan beberapa energi kekuatannya, lalu menyebarkan ke seluruh daratan Qianlong. Hingga sampai kini, peninggalannya belum dijelaskan coy, tapi ada sedikit ucapan yang Mimin pahami. Perjalanan alam semesta atau mereka sebut dengan stellar transformation, bagaimana alam didapati lalu dipelajari, sedemikian rupa sehingga bisa dikenal dan dipahami. Kata tersebut bisa diartikan agar seseorang jika ingin menjadi kuat kuncinya satu, lihat lalu pelajari, niscaya engkau akan bisa. Setelah mendengar uraian dari Paman Feng, tentunya menambah keyakinan Suyu untuk menjadi lebih kuat lagi.
Meski hari ini ia masih terbilang cukup lemah alias tidak apa-apanya, selagi memiliki keinginan yang kuat untuk terus belajar bela diri, hal tidak mungkin baginya untuk menjadi seorang dacing akan bisa terwujud. Ya, saat ini paman sedang memperbaiki Lingji. Losa atau nanti, sampai saat ini masih belum dijelaskan berapa lama proses perbaikan Lingji, coy. Sementara di kerajaan, Raja Wang menanyakan kepada bawahannya, apakah di luar ada pergerakan yang mencurigakan? Sampai saat ini suasana aman terkendali. Namun yang ditakutkan bawahan raja saat ini, pergerakan Xiang Guan yang sangat brutal. Perasaan bawahannya itu berbanding terbalik dengan sang raja. Yang raja takutkan bukan Xiang Guan, tetapi orang di belakangnya. Bahkan hingga detik ini Raja Wang masih belum mengetahui secara pasti siapa-siapa saja yang bersekutu dengan Raja Xiang Guan. Tak lama berselang datanglah bawahannya membawakan pesan untuk raja. Ya, isi pesan tersebut kemungkinan besar dari kakek Lian, coy. Yakni berita Suyu telah mendapatkan benda langit, di mana raja tertawa sembari mengucapkan rasa syukur. Hahaha, alhamdulillah. Sementara Suyu sudah 3 hari berlatih, namun semua yang telah ia lakukan tak membuahkan hasil. Suyu merasa kekuatannya stuck di sini-sini saja, alias tak ada kemajuan. Suyu sempat terbersih. Apakah batasnya hanya sampai di sini? Entahlah, seperti biasa, jika Suyu mulai kehilangan asa, ia selalu memandangi langit sembari mencari jalan keluarnya. Aha, dapat. Suyu mulai ingat. Jika tidak bisa menguasai praktisi luar, maka ia harus mempelajari praktisi internal. Aduh, begonya diriku ini. Kan aku nggak ada kekuatan tubuh. Tunggu. Kakek Lian pernah mengatakan kepadaku, yakni cara menggunakan kekuatan internal untuk mencapai alam Xiantian. Jika ingin menjadi Master Xiantian, pertama harus mencapai kesempurnaan Hutian yang luar biasa. Kedua, harus memahami sifat langit dan bumi. Dan yang ketiga, banyak orang tidak bisa melewati tahapan ini. Ya, saat ini Suyu tinggal di tahapan ketiga, coy. Yakni termasuk orang yang tidak bisa meraih tahap tersebut. Selagi memikirkan cara, dijadikan Suyu untuk terus mencobanya. Siapa tahu ya kan ia berhasil. Kali ini Suyu berusaha lebih fokus dari sebelumnya. Pertama-tama dirinya memahami apa itu arti langit dan bumi. Dapat, Suyu mampu melihat jiwanya dengan mata batin. Hal mengejutkan timbul lagi. Suyu mampu melihat apapun dari jarak yang sangat jauh. Bukan itu saja, pendengarannya juga meningkat drastis. Suyu mampu mendeteksi suara, meski volumenya sekecil dirham. Suyu juga melihat dengan mata batinnya Paman Feng yang sudah berhasil memperbaiki Lingji. Dengan hal ini, Suyu sangat yakin bahwa yang ia lihat ini nyata, alias bukan halusinasi. Dengan itu juga, yang tadinya Suyu berasa di tingkatan Hutian, kini ia sudah berada di tingkatan Xiantian. Ya benar, ternyata isi surat tadi berisi tentang dapatnya batu kristal. Di sini Paman Feng sudah berhasil memperbaiki, lalu menempa batu tersebut menjadi sebuah pedang roh legendaris. Atas hal ini tentunya kerajaan Sanzhuang akan semakin lebih kuat lagi. Raja Wang sangat berterima kasih kepada kakaknya ini. Namun Feng menyangkal bahwa ini semua bukan semata-mata olah darinya, melainkan berkat Suyu yang berhasil mendapatkan benda tersebut. Raja Wang pun berencana akan memberikan hadiah kepada putranya itu. Namun Suyu sudah pergi, coy. Bawahan raja mengatakan, Suyu sebelum pergi, ia hanya membawa pedang pendek dan sarung tangan yang sudah diperbaiki oleh Paman Feng. Kemungkinan besar, Suyu saat ini sudah berada di pegunungan Yunwo. Setelah mendengar itu, Raja Wang pun marah. Dengan batu didapatnya tadi, kenapa hanya memberi putranya sedikit? Ya, yakni pedang pendek. Namun kakak pertama mengatakan bahwa memang itu berasal dari pintanya sendiri. Di sini, mereka tambah bingung atas sikap putra bungsu dari kerajaan Sanzhuang ini.
Setelah ditelaah kembali, Raja Wang pun mendapat sebuah kabar bahwa putranya Suyu sengaja meninggalkan banyak item atau batu kristal tadi coy. Itu semua hanya dipersembahkan kepada ayah tercintanya. Setelah mendengar itu, Raja Wang pun hanya bisa diam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Perasaannya campur aduk karena memiliki anak yang begitu mulia seperti Suyu. Sementara Suyu yang saat ini sudah mengarah ke pegunungan Yunwo. Semakin tinggi terbang, semakin sesak Suyu rasakan. Ya, hal itu disebabkan oksigen yang mulai menipis. Sehingga terjadilah dimana saat di sini kekuatannya semakin terlihat saja coy. Suyu sudah bisa terbang di udara. Selain itu tubuhnya juga fleksibel, kuat, sensitif terhadap rasa. Hal itu telah menjadi satu. Hari ini Suyu sudah mampu melebihi batasnya dan berjuluk sebagai Master Xiantian. Singkatnya Suyu yang tertutup jubah. Nah, sedikit info. Suyu ini menyamar coy. Namanya jika memakai jubah Liu Xing, si pembunuh perak. Nah, kala itu ia mendapatkan perintah dari seorang wanita yang masih belum diketahui namanya untuk membunuh si emas. Dimana Suyu telah menguping pembicaraan targetnya. Merekalah yang telah membunuh orang-orang dari kerajaan Shenzuang sebelumnya. Di sini mereka memegang sebuah benda yang bernama diagram pembuka surga. Namun keberadaan Suyu ketahuan saat itu. Bukan seorang pecundang, Suyu menampakkan wujudnya ke hadapan mereka. Ya, dialah si emas. Si emas kemudian menyuruh dua sejole untuk menghabisi si Liu Xing. Pada akhirnya, terjadilah pertarungan di antara mereka, di mana Suyu dengan mudah menjatuhkan mereka berdua. Dua sejole ini bangkit kembali dan menyerang lagi. Nah, disinilah Suyu menggunakan sarung yang telah ditempa oleh pamannya tadi. Luar biasa. Si emas turun tangan coy. Alhasil, pertarungan mereka tak bisa dielakkan lagi. Beberapa kali, Suyu direpotkan oleh serangan si emas. Ya, kekuatan si emas juga berada di Xiantian. Hal itu sebabnya Suyu sedikit kesusahan saat di sini. Setelah cukup lama keduanya saling serang, di waktu yang tepat dijadikan kesempatan Suyu untuk menyerang balik si emas. Pada akhirnya, si emas mati terkena pedang pendek Suyu. Berita atas matinya si emas telah sampai ke telinga ketua alias kakek Lian. Sebab ia mengetahui siapa di balik topeng si perak, yakni Suyu. Hari ini rencananya kakek Lian menyuruh kedua bawahnya untuk bersiap, sebab sebentar lagi mereka akan pergi menuju kota Yanqing. Raja Xiangguan mendengar matinya si emas, ia sangat marah, kesal, galau, dan bermacam rasa terkumpul di benaknya. Gimana tak marah coba, si emas diibaratkan sayap di kerajaan Zhou. Atas matinya si emas, Raja bersiap untuk membalaskan dendam kepada si perak atau Liu Xing alias lebih tepatnya Suyu. Sampai sini, mereka masih belum mengetahui siapa di balik topeng itu coy, yakni Suyu, putra dari Raja Wang. Tak lama kemudian datanglah Le Feng menghadap kepada Raja Xiangguan. Raja Xian menyuruh Le Feng untuk menemukan diagram pembuka surga. Setelah pertempuran si emas melawan Suyu sebelumnya,
Keberadaan benda tersebut tidak dijelaskan secara pasti, coy. Le Feng setelah menerima perintah sang raja, ia sedikit ragu. Sebab kekaisaran San Zhuang memiliki tentara yang tak terbatas. Tapi tenang. Raja Xiang sudah mengatur sebuah rencana untuk menggulungkan Raja Wang dan seisinya. Scene kemudian berpindah, tepatnya di bukit pegunungan ada Suyu sedang memulihkan kondisi tubuhnya. Ya, ternyata batu kristal ini sangatlah membantunya dalam menyembuhkan luka atas pertempuran sebelumnya. Nah, akhirnya kita mengetahui keberadaan diagram pembuka surga. Ya, benda ini sudah jatuh ke genggaman Suyu, coy. Namun Suyu belum mengetahui kegunaan benda ini untuk apa. Daripada bingung memikirkannya, Suyu lebih baik melanjutkan latihan. Di sini ia telah melakukan beberapa gerakan. Mengejutkan, Leng Ye seketika langsung masuk ke titik dalam tubuhnya. Ini semua cukup terbilang mustahil. Apakah ini berkat diagram pembuka surga? Bisa jadi, coy. Setelah ia mendapatkan benda ini, latihannya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tentunya hal ini akan membantu Suyu dalam setiap menghadapi kendala. Hingga siang hari, Suyu berencana pulang ke kerajaan untuk menemui ayahnya. Sebab ayahnya pernah bilang, jika putranya sudah berada di tingkatan Xiantian, maka pulanglah, ayah selalu menantikan. Ya, rencananya Suyu ingin mengabarkan apa yang telah Suyu capai saat ini. Di kota Yanjing, ada Le Feng sedang berniaga dengan Zhoushan. Ya, di sini rencananya Le Feng akan menukarkan benda berharga kerajaan Zhou dengan monster iblis yang tak ternilai harganya. Setelah cukup lama bernegosiasi, akhirnya mereka pun deal dan saling percaya satu sama lain akan khasiat kedua barang yang akan mereka tukarkan. Namun tak mereka duga sebelumnya, tiba-tiba asap racun keluar dan kakek Lian datang bersama dua bawahannya. Zhoushan dan bawahannya terbantai, coy. Begitupun dengan Le Feng, hanya menunggu giliran untuk dihabisi oleh kakek Lian. Sia, seketika salah satu bawahan kakek mati tertembus tajamnya jarum. Ya, dia adalah Geng Yu, ayah dari Le Feng. Di mana Geng Yu dan kakek Lian adalah musuh bebuyutan, coy. Waktu itu tepatnya 100 tahun silam. Mereka juga sempat melangsungkan pertarungan. Namun dikarenakan sama-sama kuat, alhasil skor akhir imbang. Nah, tepatnya hari ini mereka melanjutkan lagi pertarungan yang telah lama sama-sama mereka tunggu. Kekuatannya masih sama kuat, coy. Di mana keduanya sama-sama terluka setelah melepaskan serangan berbarengan. Di sudut lain ada Le Feng melawan bawahan kakek. Pertarungan ini juga tak kalah menarik. Mereka sama-sama mengeluarkan jurus jitunya. Kembali ke pertarungan kakek melawan Geng Yu. Terlihat kakek mulai kehilangan tenaga akibat usia yang tak lagi muda. Hal itu tentunya mempengaruhi fisik dan tenaganya. Sementara Suyu keberadaan yang tak jauh dengan kota Yanjing, ia merasakan aura yang ia kenal. Benar, menggunakan indera penglihatannya, Suyu melihat kakek Lian dalam bahaya besar. Suyu pun bergegas menuju ke arah sana, namun terlambat. Kakek Lian juga Geng Yu sama-sama melancarkan serangan. Alhasil, kakek Lian terluka parah. Begitupun Geng Yu, ia juga mengalami luka serius.
Pada akhirnya, kakek Lian mati coy. Di sini kesedihan demi kesedihan datang lagi bersama ingatan Suyu bersama kakek di masa kecil. Begitupun dengan Leven, atas matinya sang ayah, ia ingin melampiaskan kekesalannya kepada Suyu. Namun apa yang terjadi? Suyu malah lebih menggila membantai bawahnya, juga Leven. Singkatnya, Suyu pun pulang dengan membawa sejuta kesedihan menuju istana. Di sini ia disambut oleh sang ayah. Namun kala itu mereka tak bertemu secara langsung. Suyu meminta agar memberinya waktu beberapa saat untuk menenangkan diri atas hilangnya kakek Lian untuk selama-lamanya. Di sini ia sempat merenungi atas matinya kakek Lian. Namun menurutnya itu percuma saja. Seberapa sedih pun, kakek tak akan kembali lagi. Suyu kemudian melanjutkan latihannya. Ia mulai merasakan dojinya semakin meningkat saja coy. Di dalam benaknya sudah sangat yakin, ini semua berkat diagram pembuka surga. Singkatnya, Suyu masuk ke dalam ruangan rahasia. Di sini ia menaruh diagram tersebut. Ya, dengan itu kelak ayahnya akan mengetahui bahwa Liu Xing adalah putranya sendiri. Sesaat mau pergi, Suyu merasakan ada keanehan lagi saat di sini. Ya benar, hal tak terduga menghampirinya lagi coy. Di mana Suyu lagi-lagi mendapatkan suatu kebaikan, yakni benda tahap kedua untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pemuda yang sangat beruntung. Singkatnya, kerajaan Shenzhuang mengadakan rapat. Di sini Raja Wang mengatakan bahwa ia merasakan rintangan ke-49 hari akan datang. Hal itu memiliki sisi baik dan buruk coy. Sisi baiknya tentu untuk mengetahui seberapa kuat kerajaan ini. Di mana kita tahu rata-rata petinggi kerajaan sudah sampai di tahap Shenzhen. Namun sisi buruknya, jika gagal melewati rintangan, maka raja akan mati. Dan kerajaan pun akan ikut hancur. Di sini ayah mengingatkan kepada 3 anaknya. Setiap takdir yang kita hadapi jangan pernah takut, apalagi lari dari kenyataan. Tapi takdir harus dihadapi. Sebelum melakukan misi untuk mempertahankan kerajaan ini, ketiga putra raja mendapatkan tugas masing-masing. Su Jing, kakak kedua, diperintahkan untuk mengurus pemerintahan Zhendong. Sementara Shou Feng, kakak pertama, diperintahkan mengambil alih pasukan keluarga Qin. Dan terakhir Suyu, ayahnya tidak mengharap apapun darinya. Sebab Suyu mereka ketahui hanyalah putra yang dianggap sampah. Lakukanlah apa yang ia bisa. Artinya Suyu terserah melakukan apa saja. Bahasa kasarnya, ya lari juga nggak masalah. Anjay, sabar coy, pahlawan sudah biasa diginiin. Sementara raja rencananya akan diantar paman Feng dan lainnya untuk menuju ke suatu tempat. Nah, hal itu membuat hati Suyu tergerak untuk ikut dengan ayahnya. Apa yang bisa diharapkan? Yang ada hanya menjadi beban tim. Suyu tidak diizinkan mereka untuk ikut coy. Serba salah jadinya. Tadi disuruh terserah saja, tapi sekarang, sudahlah. Namun ayahnya pernah bilang, jika putranya menjadi seorang Shantian, maka akan selalu diterima di sisinya. Nah, di sini Suyu sempat mendapatkan kata-kata yang tak mengenakan hatinya. Apa yang kau bisa? Sedangkan kau hanya memiliki kekuatan di bawah standar. Tapi lihatlah, Suyu mengeluarkan kekuatan aslinya. Yang berarti, Suyu sudah berada di Shantian. Mereka yang melihat tak percaya dengan apa yang dicapai putra bungsu kerajaan Shenzhuang. Namun hal itu tak membuat Raja Wang terkesima. Ia tetap menolak untuk mengikut sertakan Suyu ikut dalam misi ini. Ya, Suyu tetap bersikeras untuk ikut coy, karena tujuannya untuk melindungi ayahnya sendiri. Sedangkan alasan Raja Wang tidak membawa Suyu dikarenakan ia sayang kepada putranya ini. Sebab di luar sana sangat banyak kultivator yang begitu kuat. Nah, kedua rasa itu seperti berbenturan. Hal itu membuat Suyu menceritakan lagi masa lalunya. Ayah ingat, ketika aku umur 6 tahun, aku diasingkan di pegunungan Yunwo. Ayah tahu betapa kesepiannya diriku ini. Keseharianku hanya merenungi di tepi pegunungan untuk menanti kehadiranmu. Tapi nyatanya, setelah 2 tahun berlalu, ayah tak kunjung kembali. Ya, di hatiku sempat terbersit. Apakah Raja Wang memang benar ayah asliku, sehingga aku dicampakkan? Atau dikarenakan aku nakal dan tak berguna, sehingga ayah mengasingkanku?
Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya aku menyadari alasan ayah meninggalkanku. Dikarenakan aku lemah. Ya lemah. Itulah sebabnya aku berlatih keras. Kadang beberapa kali aku gagal, dan gagal. Tapi aku tak menyerah begitu saja. Semua yang kulakukan untuk menjadi seorang yang berguna bagi kerajaan terutama untuk ayah. Tapi nyatanya, ayah telah membohongiku. Baiklah, mulai saat ini, aku Suyu tak akan mengganggu ayah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Suyu pun pergi coy. Nah, apa yang telah dikatakan Suyu tadi membuat ayahnya hanya bisa diam, tak mampu lagi mengungkapkan kata-kata. Atas kejadian tadi, tak membuat Suyu patah semangat. Kini ia melanjutkan latihan bagian kedua coy. Di sini, Suyu melakukan kolaborasi teknik cepat dan lambat. Hal itu agar cepat menguasai tahap kedua ini. 又失败了，明明和第一块通天图完全一样，怎么就不行了呢？ Sementara Xian Guan mendapatkan kabar bahwa orang-orang Kendi alias kerajaan Zanzhuang akan menghabiskan 49 hari rintangan di Tianjin. Hal itu tentunya membuat kecemasan bagi Raja Xiang. Sebab jika berhasil maka wilayah timur akan memiliki 2 Sanxian. Ia pun memerintahkan bawahannya untuk mengganggu proses rintangan mereka. Kemudian Raja Xiang menemui 2 orang Sanxian, yakni Wode dan Woxing. Raja meminta agar kedua orang ini menghancurkan orang-orang Kendi. Ya, kedua kakak beradik ini diiming-imingi sebuah benda yang bernama Chesen. Jika mereka melakukan tugas dengan baik, maka Raja tak segan-segan untuk memberikan kepada mereka berdua. Ya, hal itu tentunya membuat 2 saudara ini langsung terobsesi untuk menghabisi mereka. Suyu tak tinggal diam saja. Ia berniat untuk membantu ayahnya, yakni dengan cara penyamaran. Saat di perjalanan, Suyu bertemu dengan 2 orang idiot. Beberapa kali mereka menyerang dengan api. Hal itu tidak apa-apanya bagi Suyu coy. Alhasil, Suyu mampu mengalahkan orang ini dalam sekali gerakan. Bukan itu saja, Suyu juga mengalahkan mereka yang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Kemudian Suyu menemui wanita ini lagi. Wanita ini mengatakan bahwa besok sesepuh akan menemuinya. Lalu wanita ini sempat bergata-gata dengannya, menahan Liu Xing untuk bermalam di kamarnya. Ya, semua orang jika menyebutnya Liu Xing coy, jika memakai topeng. Namun selengkangannya itu tak membuat Suyu ingin mencicipinya. Suyu mengacuhkannya lalu pergi coy. Siang harinya, Suyu menemui sesepuh di sebuah kedai. Ternyata anak buah Raja Wang adalah sesepuh coy. Hal itu membuat Suyu sangat terkejut dan tak percaya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di mana sesepuh ini meminta kepada Liu Xing untuk membantu menjaga seseorang. Jika bersedia, maka sesepuh akan memberikan hadiah berupa pedang immortal. Ya, Suyu disuruh menjaga Raja Wang dalam misi melewati 49 rintangan coy. Namun mereka menyebut nama Raja Wang adalah Tuan Ying. Sampai sini masih belum diketahui alasan kenapa Raja Wang berjuluk Tuan Ying. Tentu hal ini tak ia duga-duga. Ternyata dewa telah mentakdirkan dirinya untuk menjaga ayahnya, meski dengan cara penyamaran, yakni menjadi Liu Xing. 没问题，我答应你。难道他是？不可能，哪会这么巧？是不是父王？赢先生姓赢吗？而且将以一介仙品上祭，实在是这次任务太过艰巨重大。 Singkatnya, Suyu bertemu langsung dengan ayahnya. Di sini Raja meminta dan berharap banyak agar Liu Xing untuk menjaganya dalam misi ini. Benar sekali, ternyata selama ini Suyu yang menyamar menjadi Liu Xing telah bekerja sama dengan wanita berbaju merah, yang dimana wanita ini berada di bawah lindungan Tuan Ying alias Raja Wang. Sementara Raja Xian Guan, dirinya sudah bersiap menghancurkan keluarga Qin dengan 4 penjaga yang luar biasa. Mereka berempat berjuluk Dewa Pembunuh. Sedangkan Raja Wang dan pasukannya sudah bersiap untuk menuju ke sebuah tempat, yang dimana tempat tersebut diyakini memiliki kekuatan astral para binatang iblis. Hingga malam hari, mereka memutuskan beristirahat dulu. Sebab besok hari rencananya mereka akan melanjutkan perjalanan yang panjang, yakni ke tempat gurun salju.
Di atas langit ada Wudi dan Woxing. Mereka sedang patroli sembari mencari keberadaan Raja Wang. Hingga tengah malam, Suyu belum juga tertidur. Ia masih tak percaya akan hal ini, di mana dirinya akhirnya bisa ikut serta dalam misi penjagaan ayahnya sendiri. Di mana ayahnya sempat berpesan kepada Suyu kecil, jadilah diri sendiri. Mungkin inilah jadi diri Suyu yang sebenarnya, yakni menjadi Liu Xing. Nah, tak lama dari itu, Suyu didatangi Raja Wang. Raja menanyakan kenapa Liu Xing belum juga tidur. Dengan gagah berani, Liu Xing menjawab, "Aku hanya mempersiapkan diri untuk besok hari. Jika gagal, ya akan kalah." Hal itu membuat salah arti bagi Raja, sehingga Liu Xing disuruhnya untuk mundur saja sebelum terlambat. Bukan itu yang dimaksud Liu Xing, coy. Dirinya sudah menyerahkan takdirnya, meski besok atau mati, ia akan tetap menjadi paling depan menjaga sang raja. Sebab jika ia kalah, setidaknya ia sudah berusaha untuk melindungi ayahnya sendiri. Hal itu membuat sebuah pertanyaan bagi Raja. Alasan kenapa sehingga Liu Xing ingin mengorbankan nyawanya? Ya, pertama ini semua demi keluarga. Dan kedua, dirinya ingin melampaui kekuatan para musuh yang ada di depannya, alias menjadi Stellar Transformation. Kemudian mendamaikan gejolak yang ada di dunia. Nah, kata itu mengingatkan Raja Wang kepada putranya, Suyu. Karena dicurigai, ia pun memilih masuk ke ruangan untuk beristirahat. Hal itu menjadi sebuah pertanyaan di dalam benak Raja. Ia pun mengatakan kepada kakak Feng, bahwa ia mencium aroma Suyu pada diri Liu Xing. Namun berbeda dengan kakak Feng. Di dalam dirinya terdapat Qi murni, alias kekuatan internal. Tidak mungkin jika itu Suyu. Singkatnya, semua anggota melanjutkan perjalanannya. Di sini mereka menemukan keanehan, antara lain kehidupan tanpa batas dan juga pengetahuan tak terbatas. 我真是生也有涯，知也无涯。流星无边洪荒之中，实在太多奇诡难解的东西。 Selain itu, mereka juga bertemu dengan binatang iblis penjaga tempat ini. Namun hal itu tak menjadi penghalang bagi mereka. Dengan mudah, binatang iblis ini mampu dikalahkan. 又要上保护营先生。 Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya tujuan mereka pun sampai, yakni pegunungan Qinglian. Kemudian Paman Feng mencoba mendeteksi tempat yang bagus untuk bertapa. 这就是上仙城洞的灵石吗？ Setelah beberapa gerakan ia lakukan, dapat, yuk ikuti aku. Wah, follow me. Paman Feng memilih gua untuk dijadikan tempat. Alasan ini untuk melindungi mereka dari sembaran petir yang kelak datang tak terduga. Setiba di lokasi yang menurut Paman Feng sangat pas, ia lagi-lagi mengeluarkan tekniknya untuk membelah batu menjadi 8 bagian. Lalu dibuat lagi sebuah formasi pelindung. Nah, batu itu nantinya akan dijadikan sebagai wadah bagi Raja Wang untuk melewati proses yang mematikan. 天地自然之力形成护障，并隔断内外心邪。 Sementara di luar, ternyata Wu bersaudara beserta 4 dewa pembunuh juga mengikuti keluarga Qin. Selain itu ada satu burung yang mengatakan keberadaan mereka, yakni pegunungan Qinglian. Selagi Raja Wang melakukan pertapaannya, Paman Feng mengingatkan kepada mereka bahwa malam ini Raja akan mendapatkan 49 bencana. Selama proses itu diharapkan tidak ada satu orang pun yang mengganggu Raja. Mereka semua disuruh Paman untuk selalu berjaga di sekitaran tempat ini, agar tetap aman dan bersahaja. Selain itu, Paman juga memberikan sebuah benda agar mereka tak terkena ilusi dari tempat ini juga para lawannya. 一定要抓紧时间杀敌。 Dan ujian pun telah datang. Hal itu diiringi dengan terdeteksinya keberadaan mereka oleh Wu bersaudara. Terlihat serangan petir sangatlah kuat mengarah ke tempat di mana Raja Wang berada. Paman Feng sangat yakin selagi formasi masih terjaga, maka sambaran tersebut tak ada artinya bagi Raja. Namun hal itu bisa saja seketika berubah. Jika mereka tidak fokus akan hal ini, maka tamatlah riwayat hidup sang Raja. 付出什么代价，我都不会让您受到伤害的。 我
Sementara Wu bersaudara masih tetap santuy menyaksikan proses Raja Wang melewati rintangan kesengsaraan. Ya, mereka sedang menunggu keadaan semakin buruk, lalu kemudian menyerang keluarga Qin. 这么快就要降下第二道天雷吗？时机未到。 Tepat setelah sembaran petir yang kedua, Wu bersaudara beserta 4 dewa pembunuh datang untuk menggagalkan Raja Wang. Di sini Paman Feng harus bekerja lebih ekstra lagi, menjaga keadaan raja agar tidak mengalami kendala. Selain itu, Paman juga menyuruh yang lainnya untuk melakukan strategi kedua. Keempat dewa pembunuh sudah terkena ilusi yang dilepaskan oleh Paman Feng. 大家小心了，这阵法，你们4个去杀掉那些先天高手。 Hal itu dijadikan kesempatan bagi Suyu melancarkan serangannya. Nah, di sela-sela itu Wuxing juga datang menyerang Suyu, coy. Saat di sini Suyu mulai dilema, apakah ia mengeluarkan pedang immortal atau tidak? Sebab jika mengeluarkan maka identitasnya akan ketahuan. Pada akhirnya datanglah pengawal lainnya menyelamatkannya. Sementara Wode melawan Paman Feng. Nah, saat itulah tiba-tiba sembaran petir ketiga akan segera hadir. Hal itu membuat konsentrasi Kobukin mulai buyar, sehingga dijadikan Wosin untuk menghancurkan ilusi Paman Feng. Alhasil, mereka semua keluar dari ilusinya. Kini giliran dewa pembunuh untuk membalaskan dendam atas matinya saudara mereka kepada Liu Xing. Sedangkan Raja Wang terus saja diganggu oleh Wu Xing. Untungnya, Raja Wang memiliki pedang immortal yang mampu menyangga sembaran petir. Pertarungan Suyu semakin menarik saja untuk disaksikan. Saat ini Suyu melawan dewa pembunuh. 我们来帮你。 有小丑的时候了。没想到我的燕赤铁也助父王挡住。 Wu Xing kembali dikepung oleh kelompok keluarga Qin. Di sini ia sangat kesusahan, sebab semuanya memakai pedang immortal, di mana tubuh Wu bersaudara jika terkena pasti akan hancur. Meski mereka berdua terbilang cukup kuat, namun hal itu tidak menjadi jaminan untuk kebal menahan tajamnya pedang immortal. 完全无法从4角发动攻击。虽然没走2人的面相很正义，搞什么鬼？ Suyu berhasil mengalahkan satu lagi dewa pembunuh. 原来这小子流了汗。Sementara tetua Ge, nyawanya juga terancam. Namun di balik itu, ia juga mampu menebas perut lawannya. Nah, hal itu membuat Raja mulai kehilangan fokus, sebab tubuh tetua jatuhnya tepat di hadapannya. Ditambah lagi kakak Feng saat ini juga berada dalam masalah besar. Setelah semuanya kehilangan fokus, akhirnya kita mengetahui tetua Ge adalah seorang pengkhianat. Waduh, pengkhianat. Selama ini, ia hanya memata-matai kerajaan Sanzhuang, coy. Di mana raja terkena serangan saat itu. Sedangkan sembaran petir keempat akan segera hadir. Di sini mereka keluarga Qin, semuanya sudah kehilangan harapan untuk menang. Namun Suyu dengan sejuta amarahnya ia mampu membalikan keadaan. Begitupun dengan tetua Ge. Suyu mampu menancapkan senjata kecilnya ke leher tetua.
Nah, kini giliran Raja Wang untuk mengakhiri misi ini, di mana petir keempat sudah mulai keluar. Ya, di sini Wu Xing mencoba untuk membunuh Raja Wang, sebab ia telah berhasil melalui proses tadi. Namun kondisinya masih belumlah utuh, coy. Di sini ia mendapatkan sedikit masalah, sebab bawahannya beserta sesepuh mencoba menahannya. Namun hal itu tak membuat kesusahan. Bawahannya disulap menjadi es dan boom. Atas matinya mereka, Wu Xing mendapatkan pedang immortal. Kini giliran sesepuh mencoba menyerangnya. Percuma, sesepuh juga menjadi es. Dan boom. Kini giliran Suyu, coy. Pergerakannya sangatlah lincah, sehingga membuat Wu Xing tidak dapat menyerangnya seperti ia lakukan terhadap mereka sebelumnya. Alhasil, Wu Xing terkena tebasan pedangnya, sementara Suyu juga terkena serangan musuhnya. Hal itu sudah cukup membuat Paman Feng untuk menyadari bahwa Liu Xing adalah Suyu. Pada akhirnya, terjadilah, ya, Wu Xing tewas. Dimana saat di sini Raja akhirnya juga mengetahui bahwa Liu Xing adalah putranya. Begitupun dengan Suyu, dirinya mengalami koma sembari berkata kepada ayahnya, "Maafkan putramu ini ya, setidaknya aku sedikit berguna untukmu." Nah, inilah alasan mengapa ayahnya tak mengizinkan putranya untuk ikut dalam misi ini, coy. Di mana kesedihan akhirnya datang di penghujung cerita. Begitupun dengan Paman Feng, ia terus-menerus bertarung melawan Wudi. Sementara rintangan terakhir juga datang, dan terjadilah. Sohe datang mengorbankan tubuhnya terhadap sembaran petir. Di sini ayahnya yang mulai kehilangan tenaga hanya bisa berteriak kepada Wudi yang melarikan diri, coy, bahwa ia bersumpah akan menggolongkan kerajaan Zhou. Dan mulai hari ini ia juga akan mempersiapkan tentaranya untuk sesegera menuju ke kerajaan Zhou.